Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Udah lama ya Pagar Kehidupan ini tidak memberikan materi emas kepada kamu. Saya tahu ada banyak di antara kamu yang merindukan, mana nih kok Pagar Kehidupan tumben tidak memberikan materi, apalagi live. Sabar teman-teman. Saya belakangan ini sedang menyiapkan sesuatu yang spesial buat kamu, sehingga banyak waktu saya terbuang. Tapi nggak apa-apa. Ada satu hal yang penting yang saya ingin banget bagikan kepada kamu, dan itu ada di video ini. Tahu nggak apa? Benar. Kapan terakhir kali kamu ketampar dan merasa dirimu bodoh? Waduh, ini sebuah topik yang agak tajam. Tapi percaya deh, semakin tajam Pagar Kehidupan justru itu semakin bagus. Bener nggak? Bagusnya kenapa? Karena bikin kita sadar bahwa iya ya, ini bener loh. Nah sekarang tanpa banyak basa-basi, gimana kalau kita langsung mulai aja nih? Saya membagikan satu materi emas yang siap-siap ya. Diri kamu bakal ngerasa kok ini lucu tapi saya banget. Oke, gini. Teman-teman, langsung to the point. Ada nggak di antara kamu yang belakangan ini kalau secara jujur barusan nangis dalam hati? Iya bener, nangis dalam hati, bukan nangisin mantan, bukan nangisin kerjaan yang penghasilannya turun terus, bukan, tapi lebih dalam lagi. Nangis, kenapa apa yang sudah kamu usahakan itu rasanya sia-sia? Waduh, seru nih, ya nggak? Ayo, jujur, pas banget nggak sih? Bener kan? Belakangan ini diri kamu nih sebagai sahabat baik saya entah kenapa menangis dalam hati karena baru-baru aja kamu ngerasa kok perjuanganmu ini sia-sia. Nah, ini dia. Saya akan menjelaskan satu ilmu yang ada kaitannya dengan sia-sia, tapi percaya deh, ilmu ini belum pernah kamu dapatkan dimanapun, termasuk di channel saya, karena ini baru aja saya temukan dan alhamdulillah ini benar-benar ampuh. Teman-teman, dengerin saya baik-baik. Semakin kamu ngerasa sia-sia, semakin kamu mendekati apa yang kamu cari. Saya ulangi perkataan saya, dengarkan. Semakin kamu ngerasa sia-sia, apalagi sampai nangis dalam hatimu, selamat ya, itu menandakan kamu semakin mendekati dengan apa yang sedang kamu cari. Waduh, ini baru nih mas. Maksudnya gimana ya? Mas, coba tolong jelasin. Oke, disimak ya. Ini bakal nampar. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu sadar nggak kenapa kamu ngerasa perjuanganmu dan dirimu sia-sia? Jawab dalam hati aja. Kamu sadar atau tidak kenapa itu bisa terjadi? Sudah merenungnya? Atau butuh waktu sampai besok? Sampai lusa supaya kamu menemukan jawabannya? Tenang, saya kasih tahu karena kamu pasti belum tahu kalau ini jawabannya. Diri kamu menjadi sia-sia perjuangannya karena satu, kamu lupa bahwa segala sesuatu dalam hidup itu ada pabriknya. Dan setiap orang, termasuk mereka yang pengen kamu rubah tuh kemarin, bener gak sih? Ujung-ujungnya mereka bakal kembali ke setelan pabrik. Nah kan? Bener gak? Kita jadi ngerasa sia-sia karena kita lupa teman-teman. Lupa apa? Bahwa dalam hidup ini, orang tuh gak bisa kita rubah. Bahkan keadaan pun itu bukan berarti bisa kita rubah dengan merubah orang loh. Kita pengen jadi orang percaya diri. Terus mungkin, maaf ya, kamu belajar dari inspirator lain, motivator lain, bahwa kamu bisa merubah orang lain dengan cara A, B, C. Kamu percaya tuh. Ujung-ujungnya berubah nggak? Berubah. Tapi cuma sebentar. Begitu masa kadaluarsanya habis, dia kembali dah. Kembali jadi apa? Ya kembali menjadi setelan pabriknya. Nah, bener nggak? Nih, saya kasih contoh cerita biar kamu paham. Kamu dengerin deh, kayaknya ini diri kamu banget. Diri kamu pengen berteman dengan teman kamu. Dan pertemanan diri kamu dengan dia nih udah bisa dibilang bukan pertemanan baru ya. Udah lama gitu loh, bukan teman baru kenal dah gitu kan. Nah yang jadi masalah, suatu saat teman kamu nih berubah. Gak tahu kenapa dia nih berubah gitu loh. Entah diri kamu kayaknya ngerasa ada yang salah apa enggak ya sama aku ngerasa itu nggak ada yang salah mas, tapi kok teman-temanku berubah ya. Apa yang kamu lakukan? Kamu langsung berpikir, oke,
Barangkali aku ada salah, aku melakukan sesuatu supaya mereka atau dia kembali menjadi dia yang seperti yang aku mau. Yang baik, yang perhatian, yang akrab sama aku lagi mas, seperti aku yang dulu dan mereka gitu kan. Oke. Akhirnya kamu berusaha melakukan A, B, C, D, E. Akhirnya benar mereka berubah. Mereka menjadi seperti diri mereka yang dulu lagi. Dia menjadi dia yang dulu lagi sama kamu. Betul, berhasil. Tapi itu ternyata cuma sebentar. Diri kamu ternyata kaget. Loh kok ternyata drama terjadi lagi mas. Aku pikir aku sudah berhasil menghentikan dramaku dengan mereka. Dramaku dengan dia. Dengan aku merubah diriku untuk mereka gitu kan ya. Tapi kok mereka ternyata kembali lagi menjadi diri mereka yang aneh seperti dulu. Yang mana saya jadi tersakiti lagi mas. Itu kenapa ya mas? Jujur, kalau saya bacakan cerita ini, lihat bibir kamu deh. Senyum-senyum sendiri atau senyum banyak? Kenapa bisa begitu? Karena apa yang saya ceritakan ini kan relate banget ya. Bener gak sih? Diri kita pernah gak ngerasa jadi orang bingung? Bingungnya tuh gini. Saya ngerasa gak punya salah, tapi kok dia berubah sama saya. Saya ngerasa gak punya salah atau keliru, tapi kok mereka berbeda sifatnya sama saya. Kenapa ya? Atau mungkin kebalik nih, diri kamu ngerasa bahwa semua baik-baik aja, tapi mereka seolah-olah ngerasa ada yang salah sama kamu gitu loh. Padahal diri kamu ngerasa baik-baik aja gitu kan. Anehnya tuh gak tahu kenapa mereka berubah sama kamu sampai diri kamu akhirnya ngerasa iya ya, jangan-jangan ada yang salah lagi dengan diriku. Akhirnya kamu berubah, mereka berubah juga, tapi cuma sebentar. Ujung-ujungnya mereka menjadi seperti yang dulu lagi. Aduh, sakit gak? Sakit mas. Karena bener gak sih, rasa sakit yang paling sakit itu justru adalah yang tidak berdarah. Rasa sedih yang paling nyakitin itu justru yang tidak berair mata. Setuju gak sampai di sini? Kalau setuju, klik jempol ke atasnya dan katakan di komentar, saya setuju banget mas dengan ini semua. Nanti saya berikan hati. Nah, sekarang ini belum selesai. Ini bahkan belum masuk ke materi intinya. Saya ingin menyadarkan kamu dulu satu hal yang pernah kamu alami. Teman-teman, kamu berhenti. Berhenti untuk berpikir bahwa orang bisa menjadi sebaik kamu. Saya ulangi, lihat dirimu di kaca, ya, perhatikan diri kamu yang baik banget itu loh, yaitu manusia yang di kaca, nah itu diri kamu. Sekarang sadari dalam hati ya. Sadari apa mas? Sadari bahwa tidak setiap orang itu bisa sebaik kamu hatinya. Tahu nggak kenapa diri kamu dimainin orang terus? Karena kamu tuh baik banget. Tahu nggak kenapa diri kamu dipermainkan sama orang-orang terus? Padahal kamu gak salah apa-apa. Bukan karena diri kamu tuh jahat. Bukan karena diri kamu tuh berbeda, aneh. Enggak, sama sekali enggak deh. Diri kamu digituin sama mereka. Satu hal kok sebabnya. Apa coba? Karena kamu terlalu baik. Dan mereka tidak bisa menerima bahwa kamu tuh terlalu baik buat mereka. Nah, sekarang ini dia kata kuncinya. Teman-teman, selalu ingat bahwa setiap orang punya pabrik. Ulangi bersama saya. Setiap orang, siapapun dia atau mereka punya pabrik. Pabriknya tuh opo mas maksudnya mas? Pabriknya itu adalah sebuah hal yang namanya pengalaman hidup yang membuat dia menjadi seperti A, B, dan C karakternya. Betul. Jadi kamu sadar nggak setiap karakter orang tuh kan beda-beda ya teman-teman ya. Saya karakternya begini, kamu karakternya begitu. Mungkin teman di sebelah kamu tuh, nah dia itu karakternya lain lagi daripada kita. Kita bisa beda-beda, itu karena pengalaman hidup kita beda-beda lagi. Sadar nggak? Nah itu loh yang saya maksud adalah pabrik kehidupan. Orang itu akan menjadi seperti apa dia dibentuk oleh pengalamannya. Jadi kita nggak bisa membuat orang itu berubah teman-teman. Karena apa? Dia menjadi seperti itu pun butuh waktu yang lama loh. Perubahan sifat orang itu tidak bisa dibentuk dengan waktu yang sebentar. Saya ulangi, perubahan setiap orang itu tidak bisa dibentuk hanya dalam jangka waktu yang sebentar. Dia atau mereka tuh, orang-orang yang maaf ya, kelakuannya ajaib. Mereka jadi gitu tuh sebenarnya udah karakter lama.
Cuman selama ini kamu belum sadar aja karena belum kebuka tuh tabirnya. Nah sekarang kamu disadarin sama Tuhan bahwa ternyata orang yang saya pikir baik kok tidak sebaik yang saya pikir ya mas. Orang yang saya pikir jujur kok tidak sejujur yang saya pikir ya mas. Orang yang saya pikir spesial kok ternyata tidak sespesial yang saya bayangkan ya mas. Ya, karena kita selama ini suka lalai. Kita pikir pengalaman kita yang setahun, 2 tahun, 10 tahun itu adalah pengalaman valid. Padahal belum tentu. Setiap orang belum tentu menunjukkan taringnya ketika dia di samping kamu. Saya ulangi, setiap orang belum tentu menunjukkan taringnya ketika dia di samping kamu. Dan sekarang kamu kaget nih. Ups, ternyata dia menunjukkan taringnya dan itu nyakitin. Nah, kamu ingat video ini? Ingat pesan saya apa? Betul, setiap orang ada pabriknya. Dan sehebat apapun kamu merubah diri kamu demi mereka, percaya deh, itu sia-sia. Yang terjadi, kamu akan sakit hatinya, banyak dramanya, dan ujung-ujungnya maaf, bisa jadi duit kamu habis. Pernah nggak kamu duitnya habis gara-gara pengen membuat orang lain senang? Kalau pernah, katakan di komentar, saya banget mas ini. Biar saya tahu. Saya tuh kasihan banget sama kamu sebagai sahabat saya nih. Karena setiap kali saya membuat konten, selalu banyak yang berkata, mas, ini saya banget. Ini saya banget. Kenapa saya sedih? Karena berarti apa yang saya berikan kepada kamu, ini relate banget. Dan alhamdulillah ya, bersyukur kamu sama Tuhan. Kenapa? Karena bisa menemukan pagar kehidupan. Karena banyak loh teman kita di luar sana yang belum tahu pagar kehidupan dan gak ngerti gitu bahwa ada ya channel yang bisa memposisikan diri sebagai sahabat nih kayak saya, bukan menggurui. Betul gak? Jadi sekarang gini deh, kalau kamu suka dengan video ini, boleh gak saya minta tolong klik jempol ke atasnya aja. Simple. Supaya apa? Supaya video ini bisa menyebar kepada orang-orang tuh yang butuh dibantu kayak kamu yang dulu. Sebelum menemukan pagar kehidupan atau sebelum menemukan video ini. Nah sekarang di bagian akhir seperti biasa saya selipkan dagingnya yang harus kamu lakukan untuk diri kamu. Teman-teman, 1. Ingat setiap orang adalah bentukan kehidupan. Setiap orang akan kembali ke cetakan pabriknya. Cetakan pabriknya dia orangnya seperti A, ya kamu merubah dia bisa sih. Dia menjadi B gitu ya, tapi cuma sementara. Nanti ada masanya dia kembali lagi menjadi dia yang A seperti dulu. Ya, paham ya? Ngerti ya konsep cetakan pabrik ya? Jadi yang harus kamu lakukan langkah yang kedua. Apa itu mas? Mulai sekarang kamu janji. Bukan janji sama saya ya, janji sama diri kamu sendiri. Cukup lakukan sebuah hal sederhana. Kalau diri kamu mendadak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena itu kan yang membuat semuanya jadi berat bagi hidup kamu selama ini. Apa coba? Betul, kamu selalu berpikir bahwa ini semua salah aku loh mereka berubah. Iya nggak? Ini semua salahku loh kenapa orang tuaku nggak sayang sama aku. Ini semua salah aku loh kenapa saudara-saudaraku menganggap aku aneh. Ini semua salahku loh, kenapa mantan aku selingkuh. Enggak ada sama sekali salah kamu. Diri kamu adalah orang yang hebat, karena apa? Hanya orang hebat yang seizin Tuhan di berandanya atau di depan matanya ditunjukin video pagar kehidupan termasuk video ini. Enggak akan mungkin orang yang tidak hebat nemuin video ini terus nonton apalagi sampai menit sekarang. Jadi kamu harus sadar, ini loh bukti kehebatan kamu, diri kamu spesial dan diri kamu berbeda secara positif. Nah langkah berikutnya yang juga gak kalah penting. Apa itu mas? Mulai detik ini ayo mulai jalan bahagia. Apa itu jalan bahagia mas? Teman-teman, kamu kapan terakhir kali melihat langit, menikmati hijaunya tumbuhan, menikmati desiran pantai, menikmati angin di samping pohon, kapan? Orang tuh banyak loh zaman sekarang suka lupa. Bahagiamu itu bukan di gadget, bahagiamu itu bukan di tontonan, bahagiamu itu pun bahkan bukan di musik. Bahagia itu adalah menikmati ayat-ayat Tuhan. Di mana?
Ayat-ayat Tuhan itu ada dua, di kitab suci dan di alam semesta. Saya yakin deh, nih yang muslim kalau baca Quran udah rajin. Ya, kalau yang belum baca Quran, baca Quran. Itu bisa membuat kita jadi tenang. Habis itu ditambahin ya, baca ayat-ayat dari Yang Maha Kuasa, yaitu namanya Semesta Raya. Gimana cara bacanya, Mas? Simple, dinikmatin aja. Lihat langit, lihat pemandangan hijau, kamu hirup udaranya dalam-dalam sambil berulang kali katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di saat itu kamu akan ngerasa penuh jiwanya, damai kalbunya, karena kamu baca ayat suci Tuhan di Quran, kamu baca ayat suci Tuhan di semesta, lengkap sudah. Dan kamu akan merasa bahwa iya ya, ternyata aku gak butuh mereka banget loh. Dan yang terakhir, pakai mindset baru. Apa mindset barunya? Bukan kamu yang butuh mereka, tapi merekalah yang butuh kamu. Jadi berhenti berpikir bahwa kamulah yang harus mengemis mereka kembali seperti dulu. Tidak perlu. Kalau mereka tidak bisa menerimamu, gak usah maksa, kamu punya Tuhan. Kembalilah kepada Yang Maha Kuasa. Nikmati ayat-ayatnya di kitab sucinya dan juga di alam semestanya. Di saat kamu semakin bahagia di waktu sendiri, itulah yang Tuhan mau. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di orang lain. Saya ulangi, kebahagiaanmu letaknya di hatimu, bukan pada orang lain. Selama ini kamu pengen mencari kebahagiaan di tempat yang salah, yaitu di orang lain. Makanya kamu capek. Bener nggak? Sadar nggak? Sekarang udah ya, stop. Kamu berubah. Kamu lakukan apa yang saya katakan di video ini. Dengarkan video ini berulang kali. Dan kalau kamu pengen ngobrol sama saya, boleh bisa lihat caranya di deskripsi. Dan kalau kamu pengen beli buku asli saya, bisa lihat di keranjang kuning Shopee saya. Ya, masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.